Oke, halo guys, balik lagi bareng gue ya di channel Dividen Investor TV. Hari ini bulan baru nih, tanggal 1 Oktober tahun 2025. IHSG hari ini koreksi lah sedikit ya, 0,2%, berada di angka 8.043 perak ya. Sekarang transaksinya hari ini di 22 triliun, asingnya masih net sell ya, kurang lebih 1 triliun. Oke lah, nggak masalah ya, meskipun Big Bang pada turun lah ya. Nah, kali ini gua pengen bahas saham Power ya, atau Cikarang Listrindo. Dia ini adalah perusahaan yang bekerja di bidang kelistrikan, atau boleh dibilang pembangkit listriknya swasta nih. Kalau PLN kan BUMN ya, tapi dia kan nggak TBK. Walaupun TBK ya ngapain juga, kan dia rugi terus katanya laporan keuangannya. Tapi beda dengan si Power ya, dia ini perusahaan listrik swasta yang ada di Cikarang tentunya, dan dia cuannya lumayan bagus ya, dan dia ya pelanggannya kebanyakan untuk industri-industri gitu ya, untuk perusahaan industri yang ada di Cikarang. Dan kalau ada perusahaan data center ya nanti di Cikarang, kalau siapa tahu ada yang mau bangun data center di situ ya, otomatis ya membutuhkan listrik yang sangat besar, dan si Power bisa jadi salah satu penyuplai listrik tersebut ya. Jadinya nambah apa tuh, nambah revenue ya buat si Power, karena data center kan perlu listrik yang sangat besar gitu. Nah oke, tanpa berpanjang lebar lagi, mari aja kita bahas ya. Nama emitennya adalah POWR atau si Power. IPO-nya dia tanggal 14 Juni 2016 ya. Harga IPO saat itu ada di angka 1.500 per lembar saham. Lembar saham saat IPO 1,6 miliar lembar. Hasil IPO-nya kurang lebih 2,4 triliun ya. Saham free float-nya cukup kecil ya, 13%. Meskipun kecil free float-nya, tapi harga sahamnya anteng ya, nggak banyak yang mainin, karena ini cocok banget untuk dijadikan dividen play atau dividen investing gitu ya. Ini kita lihat ya, di sini dia aja. Year to date juga cuma naik 1%. Kalau 5% sih ya lu bisa lihat sendiri ya, nggak kemana-mana ya gitu. Karena buat dividen investing ini sangat cocok, karena dividennya lumayan gede ya, di atas 10% gitu. Transaksi hariannya juga lumayan lah ya, kalau lu punya ada duit 2 atau 3M ya, sekali transaksi satu hari bisa cair lah ya. Lembar saham saat ini ada di angka 16 miliar lembar saham. Harga sahamnya sekarang closing di 705 perak ya. Ya cuma nyisir aja dia. Boring company kalau secara harganya. Market cap-nya ada di angka 11,3 triliun ya, lumayan. Market cap 11,3, ekuitas dia 11,4. Gimana tuh? Bagus ya. Ekuitasnya 11,4 triliun. Harga bukunya sih 710, dan sekarang 705, berarti ya pas ya, anggaplah satu. Ada di harga bukunya. Jadi kalau lu beli di sini nih, lu beli perusahaan dengan normal ya. Gak kemahalan, gak kemurahan, tapi pas berada di harganya gitu. Beli di harga wajar. Liabilitasnya ada di angka 7,9 triliun. DER-nya 69%-an. Ya lumayan lah ya. Total asetnya berarti ada di angka 19,3 triliun ya. PE sekarang masih ada di 8,7. Secara PBP dan PE masuk lah ya, kalau Lekong Hong masuk ke sini. PBP cuma 1 dan PE-nya di bawah 10. Oke banget gitu. Laba ditahan ada di angka 4,8 triliun ya. Lumayan. Lanjut ke revenue-nya, pendapatan di Q1 ya. Dia 2,2 triliun, sedangkan Q2 1,3 triliun ya. Kalau secara year on year ya, di Q1 2024 dan 2025 dia naik lumayan lah, naik dikit lah ya. 2024 Q1 2,1 dan Q2 2025 2,2. Maksud gua Q1 2025 22 17 ya.
Untuk Q2 nya 2024 2125 dan Q2 2025 ada di angka 2,242 triliun ya. Jadi naik sedikit lah ya, nggak ada penurunan tapi naiknya juga dikit. 2023 ke 24 juga naiknya dikit-dikit ya, dikit-dikit tapi bertahap naik terus ya, bagus ya, daripada naik banyak besoknya turun, nggak stabil. Mendingan dikit kayak tangga ke atas gitu, itu bagus. Secara gross profit Q1 2025 dia dapat 515 miliar, Q2 turun ya 462 miliar, turun 10%. Mungkin ada biaya yang harus dibayar lebih besar gitu ya, tapi nggak masalah lah ya. Secara persenan dia ada di angka 21% ya untuk gross profitnya. Untuk net profitnya rata-rata 14%-an, lumayan gede ya. Q1 ada di 277 miliar dan Q2 naik ya, ini unik lah. Secara gross profit dia bahan bakunya bukan bahan baku ya, modal untuk membangkitkan listrik tuh 462 miliar ya. Jadi lebih gede, jadi GPM-nya terkuras ya. Tapi secara NPM, nah dia di biaya-biaya operasionalnya dia mungkin ada efisiensi yang lebih oke, jadinya bisa naik 375 miliar atau naik 35% dibanding Q1 ya. Q2-nya naik, NPM-nya oke banget nih. Dia juga baru bayar utang ya, bayar utang dia sistemnya bayar utang pakai utang gitu. Lu cek di laporan keuangannya nanti ada, dia bayar 300 juta dolar kalau nggak salah ya. Di mana tadi ya, gue lupa. Pokoknya cek aja dah. Dia bayar 500, terus dia nerbitin utang 300 dan nerbitin utang wesel gitu. Jadi utang bayar pakai utang, tapi ngutang 300 berarti kan kurang 200-an. Nah, dia ada juga cashnya 200 gitu. Jadi dia bayar hutang yang jatuh tempo 500-an juta dolar atau apa gitu. Lu coba cek di laporan keuangannya. Gua lupa dan sekarang kelamaan lah kalau ngeceknya, karena gua tahu lu bakalan malas kalau ngedengerin. Jadi cari sendiri aja ya. Jadi IPS-nya untuk Q1 dia di angka 17. Q2 ada di angka 23 perak. Secara anualis dia di angka 81 perak ya untuk tahun 2025. Dan secara dividen dia DPR-nya ya, dividen payout ratio-nya hampir 100% ya. Tahun kemarin 99,4%, 2003 100%, 2002 99%. Anggaplah dibagiin semua ya 90% lah. 99% ya, berarti dividen yang bakalan kita dapat ada di angka 80 perak. Di harga sekarang tuh gede banget ya, 11,38% ya, gede banget. Dia cukup ngeluarin duit 1,3 triliun untuk bayar dividen gitu. Nyampe dengan Q2 ini baru dapat 650-an ya, 650 eman. Jadi harus nyari lagi ya Q3 sama Q4. Semoga bisa dapatnya lebih banyak lagi gitu ya. Nah, secara histori kita lihat dividen historinya. Dia kan 2016 ya. Dari 2016 langsung bagi ya. 7, 18, 20, 21, 22, 23, 24. Kemarin udah bagi interim 625 ya. Terus nanti berarti Desember dia bagi lagi. Juni dan Desember ya. Iya, Desember dia bagi. Sisanya berarti kan dia ini kan 11,3, berarti kan 5,5%-an ya, kurang lebih 5,5%-an lagi kalau lo masuk sekarang ya gitu. Untuk 2025 harga warasnya ada angka di angka berapa nih? Berarti ada di angka 802 sampai dengan 1605 ya kalau dari IPS yang dia bagiin nih.
gitu. Kalau secara EPS sih kali 10 aja 810 ya. Masih ada spare lah 100 perakan gitu. Jadi ini saham sangat-sangat boring sih kalau secara pergerakan harganya, cuman kalau secara dividen ini bagus ya. Jadi ya kalau lu benar-benar dividen investing naruh duit 1M di sini ya setahun udah dapat 100 juta free money ya. Tahun berikutnya dapat lagi gitu. Ya kalau duitnya banyak sih enak ya. Tapi kalau kayak kita duitnya masih nabung dikit-dikit, kayaknya nggak terasa, tapi kalau kita kumpulin pasti berasa kok gitu. Jadi jangan pernah menyerah dengan uang nominal yang kecil, karena dari kecil akan menjadi besar gitu ya. Nggak ujuk-ujuk jadi besar kecuali lu dapat warisan. Itu pun kalau orang tua kita dulunya orang yang kaya ya. Kalau nggak kaya gimana ya? Berarti kita harus berjuang ya, bekerja keras untuk dapetin kekayaan itu gitu. Oke, jangan pernah menyerah untuk bisa mendapatkan financial freedom kita di hari tua nanti ya. Semoga video ini ada manfaatnya, dan ingat, karena hutang harus dibayar. Bye bye.